Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kayaknya kali ini Nandar itu jatuh tertelungkup karena Yudas. Jadi dia kali ini seperti biasanya sih, masih seperti yang dulu-dulu. Dia comot-comot ayat Alkitab, dicuri, kemudian ditafsirkan seenak jidatnya sendiri. Dan mengatakan bahwa yang disalib di dalam Alkitab itu tertulis dengan sangat jelas Yudas, bukan Yesus. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Lalu sebetulnya siapa Pak yang disalib itu? Saya tidak mau kemudian bertele-tele Pak ya. Kita langsung buktikan Pak ya. Yang ternyata yang disalib itu adalah Yudas Pak, bukan Yesus. Di mana ayatnya? Matius 27 ayat ke-5 Pak. Matius 27 ayat ke-5 Bapak lihat di sini. Ya, dicatat Pak, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini dikatakan kematian Yudas itu menggantung diri. Bapak perhatikan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 18 ayat ke-1. Oh salah. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-18. Kembali ya teman-teman ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di dalam Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas digantung. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18, kematian Yudas perutnya bolong. Nah, ini maksudnya bagaimana? Menurut bapak-bapak gereja, kembali ke ayat 5 Matius 27. Matius 27 ayat ke-5. Apa menurut bapak-bapak gereja? Kita klik, kita buka tafsiran, Pak. Kita buka tafsiran, ada tafsiran yang otoritatif yaitu Pulaib. Ini kematian Yudas, Pak. Bapak bisa perhatikan yang saya tunjuk. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak atau tombak ya, yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung. Ini adalah konsensus Pak ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Jadi ternyata Yudas itu matinya disalib. Dan ini menurut data kekristenan, bukan data Islam. Bahwa kematian Yudas itu disalib. Kenapa ada kontradiktif? Nah, jawabannya kenapa perut Yudas itu bocor teman-teman? Baca Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kita lihat ya, Yohanes 19 ayat ke-24, lambung Yesus ditikam. Ini bukan lambung Yesus yang ditikam, tetapi perutnya Yudas. Jadi si Yudas ini Pak, Yudas ini perutnya ditikam. Jadi kalau saya improvisasikan, kalau Bapak mencari tombak tentara Romawi di museum itu segede tangan saya. Ketika tombak ini ditubleskan, sebentar, tubles itu bahasa Sunda, ditusuk, ketika tombak ditusuk kepada perut Yudas, tentu perut Yudas bolong. Kalau saya lihat, ini jelas-jelas ngawur ya Nandar ini ya, menafsirkan Alkitab secara serampangan dan membabi buta ini. Ngawur, dia ambil ayat ini, ambil ayat itu, kemudian dicocok-cocokkan, jadi cocokmologi ya. Nah, yang pertama, dia mengutip di dalam Matius 27 yang mengatakan bahwa di sini Yudas itu menggantung diri katanya. Mari kita melihat ayatnya. Matius 27 ayat 3 dan seterusnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ingat ya, di sini ayat yang kelima dikatakan menggantung diri. Nandar ini kan katanya lulusan S2 hukum ya, tapi dia tidak bisa membedakan antara digantung dengan menggantung diri. Kalau digantung itu jelas-jelas si Yudas ini menjadi korban ya, karena yang melakukan itu adalah orang lain. Tapi ayat ini bahasa Indonesianya itu jelas, Yudas pergi menggantung diri. Itu artinya dia sendiri yang mengakhiri hidupnya.
dengan cara apa? Gantung diri. Nah, di sini aja dia sudah tidak bisa memahami ya. Kalimat yang sangat sederhana aja dia nggak ngerti. Jadi tidak pantas orang-orang macam gini, model-model begini ini menafsirkan Alkitab. Karena memang kitab ini bukan kitab sucinya gitu ya. Lebih baik Nandar menafsirkan kitab sucinya sendiri sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada ataupun hadis-hadisnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 19. Ini ada perbedaan ya mengenai bagaimana cara Yudas mati. Tapi ini bukan perbedaan loh ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Mari kita melihatnya. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, sebentar. Di ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa yang ngomong di bagian ini adalah Petrus. Dan Lukas itu mencatat apa yang dikatakan oleh Petrus. Lanjut ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, kenapa kok ada perbedaan di sini? Apakah Alkitab itu kontradiksi? Tunggu dulu ya. Matius dengan Lukas itu menyoroti dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius tadi itu, Matius menyoroti tentang penggunaan uang sebagai penggenapan nubuatan dari Nabi Yeremia. Jadi Matius lebih melihat kepada bagaimana Yudas itu mengakhiri hidupnya. Tapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini, di sini Lukas melalui apa yang disampaikan oleh Petrus, jadi mereka ini lebih menyoroti kepada bagaimana si Yudas ini mati secara mengenaskan, jatuh tertelungkup, kemudian isi perutnya terbelah dan isinya sampai keluar. Bagi saya, hal ini wajar ya, bukan sesuatu yang bertentangan atau kontradiksi. Matius menulis dan menyoroti kepada hal yang tertentu. Kemudian Petrus menurut kesaksiannya yang dicatat oleh Lukas itu fokus kepada hal yang lain. Jadi memang Yudas matinya memang gantung diri. Jadi gantung diri, kemudian entah apa yang terjadi penyebabnya, entah talinya putus ataupun kayu yang dipakai untuk menggantung diri itu patah atau karena dia sudah membusuk gitu ya. Jadi akhirnya dia jatuh tertelungkup. Ya biasa, orang yang sudah lama tergantung pasti kan membusuk ya, perutnya membengkak gitu ya, badannya semuanya membengkak. Ketika jatuh ya pasti itu pecah perutnya. Dan inilah yang terjadi, yang disoroti oleh Petrus, yang kemudian ditulis oleh Lukas. Dan ini wajar kalau Matius menulis bagaimana cara kematiannya, menggantung diri. Kemudian Petrus di sini mengatakan bahwa Petrus lebih menyoroti kepada bagaimana mengenaskannya, sudah gantung diri, jatuh lagi sampai isi perutnya tertumpah keluar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Justru ini saling melengkapi, bahwa Yudas itu mati dengan cara menggantung diri, kemudian tubuhnya membusuk, mayatnya jatuh dan akhirnya pecah. Kalau Nandar tadi itu kemudian mencocokkan dengan ditusuk lambungnya, itu kemudian keluar darah dan air, salah. Karena di sini dikatakan itu jatuh tertelungkup, pecah, isi perutnya keluar, terbelah. Ya kan? Kalau Yesus disalib itu hanya ditusuk dengan tombak, bukan pecah. Nggak ada itu isi perutnya keluar itu, nggak ada. Yang ditulis di situ adalah air dan darah. Jadi ini ya, Nandar ini memang ngawur memang menafsirkan Alkitab itu ya.
Sudahlah, kalau tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, bahas saja Alkitabmu. Nggak usah cari makan dengan cara menjual ayat kitab suci orang lain. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.